Perbedaan dari kondisi normal. Sholat Jumat yang biasanya diadakan, kemudian tidak diadakan dalam beberapa bulan. Begitu juga dulu ketika zaman Ramadan misalnya, sholat tarawih juga ditiadakan. Kemudian sekarang zaman normal ini, walaupun di beberapa daerah ada yang melaksanakan sholat berjemaah, cuman dengan jarak. Nah, dan melihat realitas seperti itu, ada juga umat Islam yang mengatakan, wah ini kok sholat pakai jarak, kan tak rapat safnya, nggak sah sholatnya gitu, seperti itu kan. Di satu sisi kita juga melihat dan mendengar ada yang mengatakan bahwa Islam itu agama damai, jadi setiap agama yang mengajarkan kedamaian berarti itu Islam. Ada juga mengatakan bahwa haji itu tidak perlu setiap tahun. Jadi banyak sekali kita lihat di realitas kehidupan beragama di tengah-tengah umat Islam seperti ini. Nah, saya pikir pandangan dan praktek keberagaman seperti ini memiliki masalah. Padahal semua mereka adalah umat Islam kan? Agamanya Islam, nabinya satu, kitabnya satu, kiblatnya juga satu. Tapi kenapa terjadi perbedaan? Semuanya mengaku umat Islam. Jadi kalau kita lihat mana sebenarnya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, karena semuanya mengaku seperti itu kan. Nah, solusi menurut saya, kita perlu memberikan pemahaman atau pengajaran tentang moderasi beragama kepada mereka. Secara definisi, moderasi beragama itu adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat. Moderat itu artinya tengah-tengah, berada di posisi tengah. Kalau istilah bahasa Arabnya wasatiyah, ya, di tengah-tengah. Adakah dalilnya tentang ini? Ada. Misalnya dalam surah Al-Baqarah 143 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wasatiyah, tengah-tengah. Jadi Allah telah menjadikan kita umat Islam sebagai umat pertengahan, umat yang moderat gitu. Tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Jadi dalam beragama itu kita tidak boleh ekstrem, baik kanan ataupun kiri. Tidak boleh terlalu ketat, terlalu sempit, dan tidak boleh juga terlalu memudah-mudahkan. Dalam sebuah riwayat juga ada dikatakan bunyinya seperti ini, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah. Tengah-tengah. Tidak ekstrem kanan dan juga tidak ekstrem kiri. Ini sangat penting sekali. Misalnya kalau ada perbedaan pendapat khilafiyah dalam masalah agama misalnya, ada yang mewajibkan cadar, ada yang tidak mewajibkan cadar, dan ada juga yang tidak mewajibkan jilbab. Nah, dalam praktiknya kan kita menemukan ini, wajib pakai cadar, perempuan wajib pakai cadar kan, kalau tidak berdosa. Ada juga yang mengatakan jilbab tidak wajib, ya kan? Tadi di sisi kanan, di ekstrem kanan, kemudian di ekstrem kiri juga mengatakan jilbab itu tidak wajib, itu budaya Arab, ya kan? Yang penting menutup aurat katanya. Nah, sikap moderat kita dalam hal ini gimana? Yaitu tadi di tengah-tengah, tidak mewajibkan cadar, tapi mewajibkan pakai jilbab sesuai dengan aturan agama, dan juga tidak mengatakan jilbab tidak wajib, tidak bukan merupakan syariat Islam begitu. Nah, ini salah satu contohnya sikap moderasi dalam beragama. Beras makanan pokok, tapi zaman sekarang itu boleh dengan uang. Nah, kalau orang yang tidak moderat dalam memahami agama dan mengamalkan, pasti tidak akan menerima hal seperti ini. Dalam praktek bisa membaca dan memahami realitas ini, kita bisa mencontoh Nabi besar Muhammad SAW. Beliau itu sangat bisa membaca dan memahami realitas. Dulu selama sekitar 10 tahun Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah, tidak serta-merta beliau menghancurkan semua patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah tersebut kan. Kita baca sejarah seperti itu. Karena pada saat itu beliau bisa membaca realitas kehidupan. Tidak mungkin dalam keadaan lemah umat Islam melakukan tindakan-tindakan yang gegabah, yang ceroboh seperti itu. Nah, jadi seorang muslim yang moderat pasti bisa memahami dan membaca realitas ini. Kemudian ciri atau sikap moderasi beragama yang kedua adalah memahami fikih prioritas, ya kan? Ada dalam kehidupan itu ada yang penting dan mendesak,
ada yang penting tidak mendesak, ada yang tidak penting tapi mendesak, ada yang tidak penting dan tidak mendesak. Jadi seorang muslim yang moderat pasti bisa memahami mana yang prioritas, khususnya dalam masalah beragama. Misalnya kalau ada orang yang sudah rajin sholat ke masjid, kemudian praktek sholatnya belum sempurna misalnya, jangan disalahkan. Karena dalam praktek keberagaman ada kita temukan seperti ini. Disalahkan orang yang sudah sholat ke masjid, misalnya disalahkan cara sujudnya. Ada yang sujud berbeda dengan pemahaman dia, yaitu orang lain sujud dengan mendahulukan lutut terlebih dahulu kan, sementara dia memahami demi keyakinan lebih dahulu tangan. Nah, orang yang tidak moderat pasti akan menyalahkan orang yang salat dengan menurunkan lutut terlebih dahulu ketika hendak sujud. Padahal tidak seperti itu, kedua-duanya boleh. Dia harus kalau sikap orang yang moderat pasti bisa memahami yang prioritas sekarang itu bukan itu. Kedua-duanya betul, baik yang turun sujud menggunakan lutut ataupun dengan tangan, itu betul, tidak boleh disalahkan. Yang tidak betul, yang perlu dipermasalahkan itu adalah orang yang tidak sholat. Nah, prioritasnya kalau sudah sholat itu sudah alhamdulillah gitu kan. Nah, itu sikap atau ciri sikap moderasi beragama yang kedua. Yang ketiga, cirinya adalah memahami prinsip gradualitas, atau dalam istilah agamanya itu at-tadarruj. Jadi berangsur-angsur dalam melakukan sesuatu, merubah sesuatu, khususnya dalam masalah agama. Dalam sejarah kita sudah bisa melihat contohnya, misalnya bagaimana Al-Quran secara berangsur-angsur mengharamkan khamar, tidak dalam satu waktu, tapi secara berangsur-angsur, secara bertahap-tahap. Ada 4 tahap kalau tidak salah pengharaman khamar tersebut. Jadi orang yang moderat dalam beragama pasti bisa memahami prinsip ini. Sikap atau ciri yang ketiga, yang keempat adalah memahami teks keagamaan secara komprehensif, secara syumul, tidak sepotong-sepotong, tidak sepenggal-sepenggal. Karena kalau sepenggal-sepenggal pasti kita akan mudah menyalahkan orang lain yang berbeda pandangan dan berbeda pengamalan agamanya dengan kita. Dalam sejarah bisa kita lihat dulu sahabat Nabi disuruh pergi ke suatu tempat namanya Bani Quraizah, dan Nabi berpesan jangan sholat kecuali sudah sampai di Bani Quraizah, seperti itu kan. Ternyata di tengah perjalanan belum sampai lagi di tempat tujuan, waktu asar sudah hampir habis. Terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Kelompok pertama mengatakan kita harus tetap jalan walaupun nanti waktu asar sudah habis di tempat tujuan. Sementara kelompok yang lain, kelompok kedua mengatakan tidak, Nabi sudah tidak boleh seperti itu karena waktu asar sudah hampir habis. Kita harus sholat tepat waktu katanya. Nah, terjadi perbedaan. Nah, ketika mereka kembali kepada Nabi, dikabarkan peristiwa tersebut, perbedaan tersebut kepada Nabi. Nabi tidak menyalahkan keduanya. Nabi tidak menyalahkan salah satu pihak dan membetulkan salah satu pihak, tapi Nabi menganggap betul semuanya. Apalagi dalam masalah furu' dan masalah cabang, itu harus bisa dipahami secara baik.